Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Sabtu 11 Januari 2024. Pagi ini sekaligus di akhir pekan ini yang di beberapa pair utama hari ini tidak berjalan atau alias libur. Ada satu pair yang masih bergerak yakni di Bitcoin ya. Pagi ini kita mungkin tidak banyak memetakan, kita akan mereview dari yang sudah kita lakukan satu hari kemarin. Tentu ini bagian dari koreksi dan mengupdate dari yang sudah kita lakukan ya, memperbaiki kualitas trading kita dengan cara mereview, dengan cara melakukan koreksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tentu ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk terus berusaha lebih baik lagi. Tadi malam ada NFP, kita juga sama-sama live dengan tim Wijaya Trading, dengan teman-teman semuanya. Kita juga bisa saksikan secara langsung bagaimana potensi dan probabilitasnya, kemudian arahnya seperti apa, nanti kita akan sedikit mereview. Baik, bagi teman-teman yang saat ini sedang berlibur, saat ini sedang menjalankan kegiatan aktivitas rutinnya, mungkin yang belum off, selamat menjalankan kerjaan masing-masing sesuai dengan profesinya. Kita akan mereview dulu untuk di XAU, bagaimana di XAU ya. Kemarin kita perkirakan di XAU ini akan memantul jika tidak bisa lebih tinggi dari 2674 ya. Kita tandai dengan warna oranye di sana untuk menguji kekuatan pertama di bullishnya. Dari pergerakan ini kalau nanti ternyata ada momentum bearish yang signifikan ya, signifikan tentu dengan perhitungannya ya, sudah sering kita sampaikan seperti apa kalau signifikan itu. Pengaruhnya bagaimana tentu dari yang terbentuk dengan histori yang terdekatnya. Kemudian bergerak mendekati area resisten ya, ternyata tidak ada momentum bearish yang signifikan sehingga posisi sell di 2664 ini masih jauh sekali ya. Kemudian kita menempatkan area uji pertama dengan resisten di kisaran 2674 dan kita menempatkan posisi buy di 2676. Nah, tentu dengan pertimbangan yang masih realistis meskipun berada di puncaknya. Tapi jika itu dilewati maka berpeluang akan bergerak naik. Nah, dari awal pergerakan itu sudah hampir mendekati target, posisi buy sudah mendekati target. Kemudian di tadi malam jelang news kita sudah ingatkan sebelum pergerakan jauh untuk diselesaikan dulu untuk target yang pertama meskipun belum sampai di 2683. Tapi tentu ini sudah lebih dari cukup, angkanya sudah mencapai 690 sekian ya, hampir mencapai angka 700. Tentu ini sudah menjadi satu tujuan atau target normal kita. Kemudian jelang rilis NFP tadi malam kita juga sempat menyampaikan potensinya ya, karena sudah ada merah tadi malam, ada merah ini. Kemudian perlu kita waspadai adanya rejeksi sehingga tren masih bergerak naik, tetapi waspadai biasanya ngeflash ke bawah, habis itu kembali ke tren dan itu 99% terpenuhi ya. Kita menempatkan posisi sell tadi malam jelang news itu, jelang rilis NFP kita menempatkan di 2672 ya, 2672 sekitaran di situ. Kemudian targetnya tadi malam kita tempatkan sekitar 2665 kalau tidak salah ya, dan tercapai di awal. Kita ingatkan untuk ditutup lebih awal karena kecenderungan masih berpeluang ke atas ya. Sampai pada posisi terendahnya low-nya ya, di low-nya 2663 kemudian mulai ditekan. Nah, kita lihat di 15 menit ternyata kekuatan penolakan itu signifikan, maka kita tadi malam juga sudah mengingatkan untuk menempatkan posisi buy di mana ya. Nah, di sini
Mungkin teman-teman yang tadi malam ikut live-nya, tentu ini bisa menjadi momentum untuk banyak kita koreksi dan mempelajari lebih jauh tentunya ya. Oke, kita lihat dulu untuk Oke, kita masuk di M5 ya. M5 dulu. Kemudian tadi malam pas berada di sini. Ya, ini sudah 15 menit sesudah rilis. Nah, sudah rilis berita, kita lihat di sana di menit-menit terakhir pergantian candle ya. Ketika sudah ada rejeksi di mana kita menempatkan posisi buy berikutnya yakni di kisaran 2672, 2673 ya. Targetnya tentunya sudah menghitung minimal terdekat di area resistennya ya, minimal di kisaran harga 2675 dan kita bisa menempatkan kembali jika ditutup lebih tinggi ya. Kita bisa menempatkan kembali buy-nya ketika ditutup lebih tinggi di sana. Dan kenyataannya tidak ada perlawanan juga yang terlalu signifikan, pada akhirnya juga kembali bergerak naik. Batasan maksimum tadi malam untuk jenuh kita perkirakan di 2724 di sana, maksimum di 2724. Ternyata sampai dengan tutupan dini hari tidak sampai mendekati ya, hanya berada di mendekati 2700 ya, minimal dapat dari pagi, kemudian dari malamnya 2 kali transaksi kita sudah dapat maksimum. Oke, itu euro. Kita lihat dulu di euro untuk tadi yang di XAU, kemudian kita masuk ke euro. Euro kita lihat 1 hari kemarin, kita perkirakan di euro ini akan bergerak naik mendekati area resisten di sana ya, tentu dengan simulasinya bergerak naik sampai mendekati resisten ya. Tetapi ternyata posisi itu tidak terpenuhi sehingga di kondisi yang masih tidak stabil atau masih datar, pertama dia langsung bergerak turun. Pergerakan turun kita sudah menempatkan posisi sell di 1.02904. Targetnya belum tercapai meskipun sudah angka 100. Ya, kita mentargetkan agak panjang di 1.02722. Kemudian tentu kita batasi atau kita recovery. Sudah kita hitungkan di angka 60 sampai 80 itu maksimal di sini. Maksimal di 1.02987. Sehingga kalau recovery sampai di puncaknya pun masih bisa mengcover kerugian. Maka posisi buy bukan di situ, tapi ditempatkan di batasan yang sudah kita catatkan itu. Nah, kemudian ketika jelang news dirilis ya tentu akan berbeda ini, ketika NFP ya tentunya berbeda ya. Di XAU dan Euro itu punya karakteristik yang berbeda ya. Tentunya ini adalah berita news sudah melewati atau break di sana, ada support yang sudah dilewati dengan signifikan, sekalipun ada rejeksi tetap berpeluang turun sampai daily range terpenuhi. Ya, itu kira-kira di euro ya, mungkin kita tidak mendapatkan maksimum tapi masih bisa dapat ya. Tidak seperti di emas. Di pound sterling bagaimana? Di pound sterling kita menempatkan area uji bullish di kisaran harga 1.23200 dengan potensi akan bergerak turun. Potensi akan bergerak turun sehingga sell kita menempatkan kita tempatkan sell di 1.22801, kemudian tidak sampai target bergerak ke atas. Batasannya berapa? Nah, silakan dibuka lagi batasan untuk di pound sterling, dan saya pastikan maksimal pun sampai di area uji ini sudah bisa kita mengcover kerugian dari posisi sellnya. Nah, selebihnya kembali lagi karena ini jelang rilis berita. Ya, tentunya sebelum rilis itu ada kelihatan di sini pergerakan naik berat, kemudian mulai merah-merah dan kelihatan
kekuatan bearish lebih dominan ya, sehingga seperti hanya di emas tadi malam kita sudah perkirakan, maka dua-duanya kita bisa dapat peluangnya, termasuk di pound sterling ya. Di pound sterling ini kekuatan itu akan kita bisa lihat di menit-menit terakhir jelang rilis berita. Itu di pound sterling. Kemudian di Bitcoin, kalau di Bitcoin kita perkirakan akan bergerak naik dengan simulasinya, ini naik sampai diperkirakan di area uji bullishnya ya 94131 200. Jika lebih tinggi maka berpeluang kembali naik. Nah, kebetulan posisi buy-nya sudah tersangkut ya, sudah masuk di 93749.50 dengan target sudah sempurna tercapai dengan baik tanpa recovery ya. Sekalipun kita siapkan recovery-nya, tapi ini sudah kita bisa dapatkan dengan baik. Mungkin itu saja untuk di evaluasi yang kemarin, yang 1 hari Jumat kemarin. Mudah-mudahan bisa tetap mempertahankan konsistensi dari profit kita, sekalipun tentu setiap hari selalu berbeda. Karena yang paling penting bukan angkanya, tapi seberapa lama kita mampu untuk bertahan dengan recovery kita. Kita akan lihat di Bitcoin ya. Yang masih bergerak saat ini adalah Bitcoin. Kita lihat Bitcoin sekarang, 1 hari kemarin pergerakan seperti ini ya, karena dia sempat bergerak naik kemudian turun lagi, dan sekarang mencoba kembali turun. Nah, saya lebih condong ke koreksi dulu ya, ke koreksi dulu. Kita menempatkan wilayah koreksi. Untuk sell kita menempatkan di 93749. 973.749.50. 93749.50. Kemudian targetnya kita tempatkan di area yang banyak sentuhan di kisaran 926.90 ya. Ini targetnya di 926.90.45. Kemudian selanjutnya, jika nanti ternyata momentumnya masih kuat, biasanya kalau di hari Sabtu ini akan mantul-mantul ya, kembali ke titik bukaan sebelumnya. Ya, mungkin bukaannya karena di 94598, nanti walaupun dia bergerak turun akan kembali mantul mendekati lagi. Mendekati itu bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah ya, namun akan mendekati di sana. Untuk target yang kedua kita tempatkan dulu di 916. Target di 91613.45. Jadi kalau sudah sampai ke target ini dan ada petunjuk berbalik, kita bisa manfaatkan posisi buy nantinya, karena akan kembali lagi mantul lagi. Demikian juga ketika dia bergerak naik, nanti juga sama akan memantul kembali, mendekati lagi area bukaan lagi. Untuk pertama terdekat kita targetkan dulu di ujungnya di sana. Kemudian yang kedua baru kita agak menjauh ya. Oke, untuk posisi buy 949.88.05 ya, 949.88.05 dengan target yang terdekat di 95831.70. Dan target yang kedua kita tempatkan di 968 968.54.85.
Nah, simulasi arahnya seperti apa? Simulasinya akan bergerak, ini masih condongnya ke atas, jadi akan seperti ini. Kalau dia naik, dia akan seperti ini. Tapi kalau dia nanti ternyata tidak sampai di posisi 4988, maka kita menguji di area uji bullish di sini, bearish ya, sorry ya. Area uji bearishnya di kisaran harga 9422 1.08. Jika dia ditutup lebih rendah, maka kita fokus ke pergerakan turun, sehingga kalau turun kira-kira akan seperti ini, kemudian akan terkoreksi lagi, menguji resistennya dan kembali turun. Silakan nanti disesuaikan, karena ini simulasi sebelum terbentuknya candle. Begitu nanti candle-candle baru terbentuk punya pengaruh signifikan, kita bisa sesuaikan pola seperti apa yang terbentuk, kemudian kita bisa merangkainya, memperkirakan kemana peluang potensinya, dan kita bisa perkirakan trigger apa yang kita gunakan untuk entry-nya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pekan depan dan selamat menjalankan profesinya masing-masing bagi yang masih kerja, dan selamat berakhir pekan bagi yang sudah beristirahat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.